Baik. Jadi begini, perusahaan Rahman Abdijaya ini sekarang kan lagi pilot. Jadi selama 2 tahun berturut-turut PTRA ini sudah mulai merugi. Mungkin karena yang pertama karena menurunnya harga batu bara. Kemudian biaya operasional mereka lebih tinggi sehingga eh, biaya operasional itu tidak bisa terpenuhi untuk dengan menurunnya harga batu bara, sehingga 2014, 2015 dan akhirnya 2016 ini tidak bisa terakomodir lagi sehingga mereka harus karena pilot lalu membubarkan diri. Nah, ada 1066 jumlah pekerja di sana yang dalam konteks tanda petik di PHK ya, di PHK. Tapi nanti saya akan jelaskan. Nah, kita sudah memanggil PTRA, kemudian PT SES dalam konteks bahwa PT SES ini akan membeli aset-aset yang punya PTRA. Jadi PTRA ini bubar, tapi asetnya sebagian dibeli oleh PT SES, ya, PT SES. Nah, karena PT SES yang membeli, maka kita sampaikan dengan PT SES. PT SES juga harus menampung pekerja yang ada di PTRA ini. Jadi dari 1066 pekerja yang ada di karyawan yang ada di PTRA ini, nah itu di PHK, kemudian diberikan pesangon. Jadi lumayanlah pesangonnya. Jadi ada yang sampai 20-30 juta pesangonnya lumayan, dan terakhir akan dibayarkan sampai tanggal 30 April nanti. Soalnya tanggal 30 selesai pembayarannya, pembayaran pesangon ini. Dan kita selalu monitor pembayaran pesangon ini. Sampai sekarang kan sudah jalan, sudah ada sekian ratus yang sudah dibayar. Jadi kita akan selalu monitor itu. Kita juga menyampaikan kepada perusahaan agar ini harus konsisten ini membayar ini, harus tepat waktu sampai tanggal 30 harus semuanya. Setelah mereka selesai membayar pesangon ini, berarti mereka sudah tidak menjadi pegawai atau karyawan PTRA lagi. Nah, sejak diumumkan PKH kemarin, karena aset dari PTRA ini sebagian besar dibeli oleh PT SIS, maka PT SIS bertanggung jawab terhadap karyawan ini, dan PT SIS sudah membuka diri untuk menerima karyawan yang ada di yang tadi di PHK di PTRA. Jadi ada sekitar 600 sampai 700 orang nanti yang keluaran dari PTRA ini. Yang pertama, saya sudah sampaikan kepada PT SIS bahwa syarat pertama yang diterima itu adalah pertama warga Tabalong. Saya itu dulu yang saya sampaikan, bahwa kita utamakan warga Tabalong. Yang kedua, mereka yang punya kondita bagus, punya kompetensi, ya nilainya bagus lah, dalam konteks kemampuannya lebih baik. Ini yang akan nanti direkomendasi untuk bisa masuk ke PT SIS. Jadi ada 600 sampai 700 orang. Nah, sekarang sudah mulai pendaftaran, jadi sudah mulai dipanggil mereka yang nilainya baik, yang punya kompetensi sudah dipanggil satu persatu. Kemarin saya sudah minta manggil SIS, sudah ada sekitar 300 sampai 400 orang yang sudah dipanggil, kemudian diseleksi lagi untuk bisa bekerja di PT SIS dengan menggunakan alat yang dibeli dari PTRA tadi. Jadi pada dasarnya sebenarnya tidak PHK besar-besaran ini. Dan mereka yang tadi di PHK di PTRA itu mendapat pesangon. Nah, setelah itu dia bekerja di PT SIS. Jadi dia ada dua keuntungan dia. Pesangon dapat, ini dapat. Ya, oke lah, ada sekitar 300 orang yang tidak tertampung. Nah, ini saya sudah cek, ternyata ada sebagian besar adalah penduduk bukan orang Tabalong. Nah, yang selebihnya mungkin akan kita pikirkan nanti apa yang harus kita lakukan terhadap kalau memang asli Tabalong yang memang tidak bisa diterima di PT SIS, mungkin akan kita pikirkan ke depan. Tapi kita selalu monitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT SIS dalam rangka menerima mereka yang tadi di PHK di PTRA. Jadi pada dasarnya sebenarnya tidak PHK besar-besaran ini. Jadi hanya kecil saja. Ya tidak mau ini harus dilakukan karena memang mereka sudah pilot seperti itu. Jadi begini, pesangon itu sudah ada aturan. Jadi ada aturan hukumnya
Dan kita sudah sampaikan kepada perusahaan bahwa mereka memberikan pesangon itu harus sesuai dengan aturan. Nah, kalau ada pekerja yang merasa tidak puas, di Dinas Tenaga Kerja ini kan punya posko pengaduan ketenagakerjaan. Sampaikan kepada kami. Jadi kalau di lain mungkin sulit, tapi kalau sampaikan kepada kami, namanya siapa, buktinya apa, kita akan tidak lanjuti langsung. Nanti kami akan panggil perusahaan, sesuai nggak? Kalau tidak sesuai, kita akan sampaikan kepada perusahaan bahwa yang sesuai seperti ini. Nah, kita tidak sebut berapa pesangonnya, tapi kita punya aturan-aturan tentang pemberian pesangon ini. Jadi kalau ada karyawan yang merasa tidak puas dengan pesangon itu, segera melapor ke Pusko Pengaduan Ketenagakerjaan. Kita punya itu. Jadi jangan sampai nanti tertunda-tunda atau di luar diumumkan. Tidak perlu. Sampaikan aja kepada kami, kita akan bantu. Kita akan bantu tenaga kerja kita agar bisa mendapat yang terbaik lah. Ini yang sudah, dan kita sudah usahakan baik kepada PTRA, baik kepada PTSIS. Jadi kita sudah punya berperan penting dalam upaya kita bagaimana agar mereka yang di PHK ini bisa bekerja lagi di PTSIS. Jadi ini sudah kita upayakan sedemikian rupa dan kita sudah sampaikan sepenuhnya kepada mereka aturan-aturan apa yang sudah dilakukan. Kemudian dalam penerimaan harus mengutamakan penduduk asli. Ini yang kita utamakan kepada mereka. Ya oke lah, mungkin nanti ada beberapa orang yang di luar dari Tabalong ya, tidak menutup kemungkinan itu. Tapi sebagian besar mereka adalah penduduk asli Tabalong. Mereka yang akan diterima di SIS nanti. Jadi yang 300 ini saya akan evaluasi dulu. 300 ini yang asli Tabalong berapa? Kalau mereka yang tidak asli Tabalong kan dia akan pulang nanti. Nah, makanya saya setelah selesai penerimaan tanggal 30 April kan selesai penerimaan nih. 1 Mei kita akan lihat. Kita akan lihat nanti berapa orang Tabalong yang memang tidak masuk dalam bisa bekerja di SIS. Nanti baru itu kita pikirkan. Kita kan ada perusahaan-perusahaan baru yang masih membuka lowongan kerja setiap hari ada di sini, terutama yang sekarang sedang membuka lowongan kerja itu adalah TPI. Nah, tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, sebagian besar mereka yang tidak bisa diterima di PTSIS ini adalah mereka yang konditanya di bawah, yang peringkat kinerjanya di bawah. Kalau kinerjanya bagus, pasti masuk di SIS. Kita yakinkan itu. Ya.